Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Sahabat MUI TV, tiada pujian yang pantas terucap dari lisan selain hamdalah, karena atas kudroh, iroda dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Mudah-mudahan dengan dua hal tersebut kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan Quran dan Sunnah, istiqomah dalam mengerjakan segala kewajiban-kewajibannya, dan istiqomah dalam menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga sampai kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa memegang teguh sunnahnya hingga akhir zaman. Sahabat MUI TV, dalam konteks kehidupan hari ini di mana kita dipenuhi oleh berbagai informasi, terutama informasi-informasi dari media sosial. Kalau dulu mungkin kita mencari informasi, mencari berita, tetapi hari ini berita informasi itu sudah datang dengan sendirinya ke kita. Baik berita yang sudah terverifikasi kebenarannya maupun berita yang belum jelas kebenarannya, dari mana, sumbernya dari siapa, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Bahkan berita-berita yang sifatnya hoax, sifatnya tidak benar dan cenderung provokatif, cenderung meresahkan, cenderung membuat masyarakat gelisah. Bahkan dari berita itu dapat menimbulkan riak-riak di masyarakat sampai kepada konflik yang lebih besar. Inilah tentu yang harus kita antisipasi, bagaimana masyarakat kita cerdas literasi. Artinya bagaimana kita mampu melakukan kontra narasi terhadap informasi-informasi yang menyesatkan, informasi-informasi yang tidak jelas kebenarannya, dan informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sahabat MUI TV, maka bagaimana kaidah Islam dalam menyikapi berita-berita ataupun informasi-informasi yang belum jelas kebenarannya? Maka dalam Islam, kaidah yang pertama itu adalah kaidah ilmiah. Kaidah ilmiah adalah kaidah ilmu. Maka ilmu pun sejatinya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya qauliyah maupun kauniyah. Nah, inilah asas yang pertama, yaitu menilai sesuatu berdasarkan kacamata ilmu. Artinya kalau kita mau tahu sesuatu, maka tanyakanlah kepada orang yang expert di bidangnya, orang yang memang ahli di bidangnya, orang yang memang pakar dalam menguasai bidang tersebut. Kita ingin mengetahui tentang politik, maka tanyakanlah kepada orang yang paham politik. Kita ingin tahu hal terkait dengan ekonomi, maka tanyakanlah kepada pakar ekonomi. Begitupun agama. Ketika kita mau tahu terkait dengan agama, maka tanyakanlah terkait dengan agama kepada orang yang paham terkait dengan agama. Inilah makna di antara kandungan dari ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Inilah kaidah Islam yang pertama, yaitu adalah kaidah ilmiah atau ilmu. Dan kita jelas dalam surat Al-Isra dilarang mengikuti sesuatu yang kita itu tidak mempunyai ilmu di dalamnya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmu di dalamnya. Misalnya, jangan karena informasi tersebut berasal dari kelompok kita, kemudian kita membenarkan padahal informasi itu salah. Begitupun jangan sampai misalnya informasi dari kelompok satu yang kita tidak setuju, tapi meskipun itu benar, akhirnya kita tidak setuju karena datangnya dari kelompok yang kita tidak setuju. Maka dalam Islam bagaimana menilai sesuatu itu adalah yang pertama berdasarkan kacamata ilmu. Karena Allah melanjutkan dalam firman-Nya, sesungguhnya pendengaran, kemudian penglihatan, termasuk
fuad, yaitu qalbu, hati pun akan diminta pertanggungjawaban terkait dengan apa yang sudah kita dapatkan dan kita sampaikan kembali ke orang lain. Inilah kaidah Islam yang pertama, yaitu kaidah ilmiah ataupun kaidah ilmu. Kemudian sahabat MUI TV, yang kedua adalah kaidah terkait dengan objektivitas. Nah, inilah yang cenderung mudah untuk dilafalkan tetapi sulit untuk praktekkan. Misalnya ketika sesuatu informasi tersebut menguntungkan kita, meskipun itu salah, jangan sampai kita katakan itu benar gitu. Tetap katakan yang benar itu benar dan katakan yang salah itu salah. Jangan sampai karena kecondongan kita, baik karena emosi kecintaan atau emosi kebencian, itu akhirnya menyebabkan kita berbuat tidak objektif, berbuat tidak adil. Maka itu Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wala yajrimannakum syananu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum itu membuat kalian berlaku tidak adil. Kemudian kata Allah, berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Inilah kaidah yang kedua, yaitu bagaimana objektif. Bahkan kalau kita melihat dalam kacamata jurnalistik, itu ada yang dikenal dengan cover both side. Cover both side itu adalah bagaimana kita menghadirkan dua sisi yang berbeda. Kalau misalnya ada dua pandangan yang berbeda, maka kita hadirkan dua pandangan tersebut. Kalau ada dua interpretasi yang berbeda, maka dua-duanya kita hadirkan. Inilah yang dikenal dengan istilah cover both side. Kita melihat dari satu, dua, bahkan dari berbagai banyak sisi. Bahkan di atas cover both side itu ada yang dikenal dengan all out side gitu. Jadi melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang, berbagai perspektif. Karena bisa saja satu hal itu memiliki multi perspektif, multi pandangan atau multi dinamika. Nah, kemudian sahabat MUI TV, yang ketiga, kaidah Islam dalam menyikapi informasi hoax adalah terkait dengan verifikasi. Nah, inilah di mana Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik ataupun sesuatu yang belum jelas kebenarannya membawa informasi, terdapat berita yang belum jelas, maka tabayyunlah, maka verifikasilah. Inilah yang paling penting dan inilah sebenarnya yang membedakan antara jurnalis profesional dengan citizen journalism. Bahwa jurnalis profesional itu sangat-sangat ketat dalam asas verifikasi atau tabayun. Mengapa demikian? Antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai karena kelalaian, karena kebodohan, karena ketidaktahuan, bahkan kecerobohan kita itu menjadi bencana bagi suatu kaum sehingga akhirnya kita menjadi menyesal. Maka itu penting sekali untuk memiliki asas, dan ini dikenal dalam hukum internasional, yaitu asas praduga tak bersalah. Jadi lebih baik kita menganggap seseorang itu tidak salah meskipun dia salah, dibandingkan kita menganggap seseorang itu salah padahal dia benar. Nah, inilah dalam Islam bagaimana kehormatan itu sangat-sangat dijaga. Bahkan kalau kita perhatikan kenapa dalam hadis itu banyak sekali kata-kata yang menggunakan rajulun. Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki menemui Nabi. Karena di antara hikmahnya adalah untuk menjaga adab, menjaga marwah, menjaga kehormatan orang tersebut. Nah, kemudian sahabat MUI TV, yang terakhir adalah asas manfaat. Artinya ketika sesuatu itu kita rasakan memiliki manfaat, maka kita sampaikan kembali ke orang lain. Tapi kalau sesuatu itu tidak memiliki manfaat, tidak ada apa-apa yang bisa diberikan oleh orang lain, manfaat itu adalah memiliki daya guna. Kalau tidak memiliki manfaat, apalagi bahkan sampai mendatangkan madarat, maka cukup simpan informasi tersebut, tidak kita share kembali ke orang lain. Inilah diantara asas-asas Islam, di mana yang terakhir itu adalah manfaat, dan tentu
Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yanihi. Di antara ciri kesempurnaan seorang mukmin adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi tambahan ini boleh bermanfaat buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.